Jadi dari segalanya teman-teman harus tahu bahwa frekuensi Tuhan, frekuensi Allah, frekuensi semesta itu dia adanya di dalam frekuensi tenang. Itu tuh kuncinya. Stillness atau frekuensi yang damai, tenang, itulah frekuensi Tuhan, disitulah frekuensi goals kamu. Ini teh terakhir mungkin buat teman-teman yang quantum alignment. Kemarin tuh kan setelah quantum alignment ternyata banyak banget yang aduh mas aku telat. Nanti ada di 6 April sahabat ya. Oh 6 iya April. betul. Ya teman-teman di quantum alignment misalnya belum bisa ikut kelas batch silakan join di sini. Dan untuk khusus besok teman-teman khusus yang melipat gandakan penghasilan, ayo yang serius sadari bahwa teman-teman ini adalah manusia yang tak terhingga gitu ya, makhluk yang tak terhingga gitu ya. Kumpulin uang yang banyak mulai dari sekarang karena kita nggak tahu 2030 nanti akan seperti apa ya. Iya, betul. Isu yang beredar seperti itu gitu ya. Mau nggak mau kalau aku sih aku termasuk orang yang ya udahlah andai kata iya preventif aja gitu. Mulai sekarang udah apa tuh nyiapin beli sawah ya kan yang agak banyak, terus kemudian bikin ternak ikan sendiri, ternak apa tuh namanya ayam sendiri, terus nanti kalau misalnya kemungkinan terburuk kita perlu bikin apa solar panel misalnya ya dan lain sebagainya. Kayak orang-orang di luar sekarang udah kayak gitu semuanya. Jadi teman-teman ayo semangat untuk mempersiapkan menghadapi masa depan yang tidak jelas ini. Mudah-mudahan dengan komunitas kita di Abundant Revolution tuh nanti kita akan saling tolong menolong gitu ya, merangkul semuanya. Di luar sana orang pada sibuk menabur kebencian ya, membunuh satu sama lain. Kita mari sibuk untuk menebarkan cinta untuk Indonesia yang lebih baik gitu kira-kira ya. Oke, Teteh, sekarang kita kasih kemuliaan buat ketiga sahabat kita yang sudah diundang ya. Siapa namanya? Ibu Kosih ya? Ibu Kosin, halo Ibu. Assalamualaikum Banyuwangi. Ibu Kosih ya, batch 14. Ini keren banget nih Mas ceritanya. Manifestasinya juga luar biasa. Ceritain dulu sebentar. Ceritain spill sedikit ya. Dari realita sebelumnya bisnisnya macet, nggak ada pemasukan. Kalau nggak ada pemasukan kan otomatis panik ya Mas. Auto panik kita ya. Nah dari situlah mulai ketemu ngaji Roso. Ternyata memang kuncinya di merubah habit sih Mas. Jadi kalau data daleman berubah, otomatis realita berubah. Tapi nggak seru kalau aku yang cerita. Ibu Kosi, silakan cerita. Halo sayang. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob. Apa yang saya impikan, maksudnya apa yang saya bayangkan, saya sekarang bisa berhadapan dan bisa ngobrol, Bunda. Saya manggilnya Bunda ya. Boleh sayang. Terima kasih Bunda. Alhamdulillah. Saya bercerita boleh dari cerita nggak waktu sebelum belajar situasimu seperti apa sayang? Terus akhirnya lewat daily routine akhirnya gimana? Sebelum saya belajar itu saya pernah mengalami suatu yang bisnisnya semua yang ngikut ngaji Roso. Jadi saya itu ketemu Bunda, terus habis itu setiap masa atau apa itu saya selalu mendengarkan, terus saya harus masuk kelasnya, mohon maaf Bun, di awal saya seneng ketemu, saya nyasar. Saya pertama kali itu karena bingung ya, saya harus kemana. Akhirnya pas waktu ngelihat itu saya komen, saya kepingin masuk kelasnya, nggak taunya itu ada orang menyebutkan nomor. Jadi nyantumkan nomor gitu.
Saya pede aja, langsung saya japri. Pas waktu itu Bun, profilnya punyanya Bunda. Karena saya terlalu senang, antusias, akhirnya kita itu ngobrol gitu. Pas waktu saya telepon, beliaunya, bisa telepon Bu, Bunda gitu. Beliau bilang itu, mohon maaf saya lagi nenenin jadi WA aja gitu. Saya sampai transfer, aduh ceritanya asik gitu. Benar, tapi alhamdulillah pas waktu itu Mas Hendra mungkin masih ingat ya ceritanya ya Mas Hendra. Iya. Jadi Iya. ya kan pas waktu saya ketipu itu karena alhamdulillah saya bersyukurnya sudah ngikuti walaupun belum masuk kelasnya kan saya ngikutin terima aja. Terus selalu positif thinking, semesta akan mengabulkan. Habis gini saya ketemu Bunda Febu sesungguhnya gitu. Saya tidak putus asa. Habis gitu saya itu ngikutin terus sambil saya itu positif thinking, saya pasti bisa. Padahal kondisinya pas waktu itu saya tidak ada dana karena sudah saya buat daftar itu. Nggak taunya saya itu sebenarnya sudah punya nomor HP-nya adminnya Ngaji Roso. Terus kayak ada yang ngasih tahu, coba saya cek CS Ngaji Roso kan gitu. Langsung saya pencet, alhamdulillah bisa. Akhirnya saya bisa kontak. Terus habis gitu, saya itu pas waktu itu masih belum ada uang. Saya bilang gini, mohon doanya saya nanti bisa daftar. Oh iya Mas, saya doakan mesti bisa. Alhamdulillah ada uang masuk di rekening saya 7 juta. Langsung udah saya daftar. Tapi masih ikan saya gabung di batch 14. Jadi pas waktu itu kita suruh nunggu karena masih apa ya? Masih saya daftarnya pas waktu itu Mei ya. Akhir April, awal Mei itu, terus habis itu disuruh nunggu gitu. Saya sabar nunggu, sambil menunggu akhirnya saya kesampaian masuk di batch 14 pas waktu itu di tanggal 4 Juni 2025. Alhamdulillah. Setelah itu alhamdulillah banget, setelah saya ngikutin rilis Sadar Nafas Syukur, terus Sending Love. Tetapi ya itu tadi ya, karena masih berproses dan masih banyak endapan ya, jadi kadang vibrasinya naik, terus kadang ke-trigger, kadang banyak sekali perjalanan yang sangat luar biasa. Kadang saya cerita panjang sama Bunda, terus ayo dirilis sayang, terus seperti itu. Terus sampai akhirnya saya dikasih kontak ya Bun, ya saya dikasih kontak, saya cari. Nah pas waktu itu karena saya berkaitan dengan finansial, karena finansial, saya pas waktu itu sama Mbak Juju, alhamdulillah terima kasih semua anggota ABR yang sangat luar biasa, welcome banget saat kita itu butuh sesuatu, kita hanya menyapa sedikit aja, mereka langsung kayak langsung welcome gitu. Terima kasih sangat luar biasa. Saya pas waktu itu hari Jumat masih ingat, saya telepon Mbak Juju. Pas waktu itu saya telepon, saya bilang, Mbak Juju, boleh nggak kita mau? Oh iya, silakan. Saya bercerita, apa permasalahannya Bunda? Saya bermasalah dengan finansial. Terus habis itu diarahkan, kalau finansial itu kebetulan saya guru, nah diarahkan kepada Bunda Sri gitu. Akhirnya kita sharing, alhamdulillah. Jadi kita saling support ya, para alumni saling support. Keren banget. Jadi saya ketemu sama Bunda Sumi yang dari Hong Kong. Terima kasih. Bu Ina, pokoknya semua Bu Ira. Banyak teman. Betul Bunda. Jadi pas waktu memang Bunda Febi memang full sibuk dan tidak bisa kita, tetapi beliau itu memberikan peluang kita untuk menghubungi sesama anggota dan itu sangat luar biasa. Saat saya sudah merasakan bahagia, saya mohon izin pas waktu itu ya Bunda kalau seumurnya ada teman yang saling curhat sama gitu, saya kan masih belajar Bunda gitu. Boleh, itu sebagai tabungan semesta gitu. Jadi alhamdulillah saya juga berbagi energi saya yang pas waktu lagi saya happy ya, saya ada teman yang mengalami yang sama, saya berbagi. Tetapi
tapi saat saya ke-trigger, saya juga panggil-panggil, Bunda ke-trigger gitu. Ayo rilis lagi gitu. Masih ingat. Terus sama Mama, seperti itu kan Bunda hanya nggak bisa mendampingi secara by phone atau apa. Nah, saya juga berterima kasih kepada alumni Bunda Sumi yang dari Hong Kong, Bunda Sri yang dari Sudan, Bunda Ira, pokoknya semua itu pas waktu saya ke-trigger, saya bilang telepon, ayo dibanting, ayo kita rilis bareng. Itu Bun yang saya lakukan. Dan sekarang alhamdulillah seandainya ada teman-teman atau siapapun yang kadang ada japri ke saya juga sama, karena saya merasa terbantu dari pas waktu kita lagi ke-trigger, kita itu menghubungi siapa, alumni ABR itu sangat luar biasa Bun. Meluknya, bantunya sangat luar biasa. Itu yang akhirnya saya juga menularkan untuk akan kita udah merasakan rasanya gitu. Jadi sehingga pas waktu kita memberikan maksudnya apa yang beliau ceritakan itu juga sepengetahuan saya, dan apa yang sudah saya rasakan ya saya berikan gitu Bun. Masya Allah, jadi memang Mas Hendra hangatnya ini nggak hanya di kelas Mas Hendra. Betul Bun. Ini alumninya memang alumni luar biasa ini. Iya kan, karena luar biasa, nggak kenal, belum pernah ketemu, tapi kalau tahu alumni Banten Revolution, wah bawaannya ini mau pada saling peluk, pada saling menularkan testimoni. Kayaknya nggak rela kalau sedih lagi karena udah tahu dalemannya berkelimpahan sudah. Merinding ceritanya merinding. Ini terjadi masih kemarin Bun. Ini boleh saya sebutkan Bu Inge itu dari Kalimantan. Ya, beliau betul. Itu beliau juga ABR kemarin Bun. Habis saya dikasih tahu sama terhabis itu beliau itu jam saya pulang sekolah, beliau itu hanya menyapa gini, Bunda, perkenalkan saya Bu Inge dari Kalimantan, kita batch 14 dari ABR gitu. Boleh di save nomor saya minta izin nge-save nomornya, kan bilang gitu Bunda. Ya. Nggak tahu kenapa, padahal kan belum kenal sama sekali, kenalnya masih kemarin Bun. Ya. Habis gitu langsung, padahal beliau izin mau nge-save nomor, itu langsung saya hubungin Bun. Saya hubungin karena vibrasi saya itu lagi luar biasa gitu, saya lagi berkelimpahan, saya lagi bahagia. Jadi pas waktu itu saya telepon, alhamdulillah Bunda, tadinya nggak kenal, padahal kita udah 1 tahun, maksudnya hampir 1 tahun di grup, nggak pernah nyapa, nggak pernah tahu, nggak pernah ngobrol. Kemarin itu telepon-teleponan sampai panjang lebar kali lebar, malah beliau itu bilangnya itu terharu, nangis, luar biasanya ABR gitu. Keren Bunda. Iya, Bu Cosi juga yang dulunya emosinya meledak-ledak gitu ya, yang dulunya resah. Itu ya, bisa jadi pribadi yang berbeda ya, karena perubahan dari frekuensi tubuh seperti apakah yang kamu pancarkan. Jadi sebetulnya simple banget sih, materi ini tuh simple banget, cara kerja semesta mewujudkan kebahagiaan dan kelimpahan di dalam hidupmu sebetulnya sangat simple, simpelnya gini, kalau kamu mau menginginkan kelimpahan, ya udah getarkan aja getaran syukur, kasih dan cinta tanpa batas. Karena yang kamu getarkan yaitu realita besok yang akan kamu terima. Udah gitu aja sebetulnya rumusnya. Cuma masalahnya ketika kita lagi sedih, khawatir, ini gimana cara menggetarkan kebahagiaan dan rasa tenang kelimpahan kan gitu. Makanya di situ ada daily rutin, sadar nafas syukur dan rilis. Karena kunci dari segalanya, teman-teman harus tahu bahwa frekuensi Tuhan, frekuensi Allah, frekuensi semesta, itu dia adanya di dalam frekuensi tenang. Itu tuh kuncinya. Stillness atau frekuensi yang damai, tenang, itulah frekuensi Tuhan, disitulah frekuensi goals kamu. Jadi kalau ada masalah apapun, buka pintu pertamanya itu frekuensi tubuh ininya harus menggetarkan dulu, tenang.
Terus untuk ngegetarin tenang itu step pertamanya apa? Nggak ada cara lain, melambatkan nafas. Nggak ada cara lain, sadar nafas syukur. Itulah yang dilakukan sama Bu Cosi ya. Tambah hening, sekarang saya tambah hening Bunda. Jadi rutinitasnya itu rilis ya, sadar nafas syukur, apalagi standing love, terus one terakhir jam lepasin, aduh yang keren. terakhir tabungan semesta ya. Iya, tabungan semesta yang Masya Allah, tuh dibocorin tuh. Jadi di titik sekarang itu cerita panik itu udah hanya cerita ya. Memang gini Bun, awal-awal itu kita memang kan belum tahu ilmunya, jadi kita masih panik, masih ke-trigger kan gitu. Ya itu tadi diterima, dirasakan, terus habis gitu ya itu tadi menerima apapun, terus habis gitu disadari, habis itu dilepaskan. Memang ngomongnya itu enak ya, karena kita memang mungkin yang ini yang saya rasakan ya Bun, pas waktu posisi memang kita masih belajar, kita masih belum tahu polanya gitu. Tapi saat kita tahu, sekarang itu saya jawabnya gini Bun, oh yang dikatakan Bunda, oh gitu Bun. Jadi sekarang itu alhamdulillah, oh ini toh gitu yang dimaksud Bunda itu. Ayo kalau kepinginan itu tenang, selaraskan vibrasinya dengan uang.